Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Anak-anak, apakah kalian telah memasuki masa puber? Bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkungan saat mengalami masa puber, sebelum mengalami masa puber, hingga telah mengalami masa puber? Tentu kalian sudah peduli dengan lingkungan ya. Anak-anak, kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan peduli terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari kita berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Untuk pembelajaran yang ke-1, anak-anak, masa pubertas adalah saat dimana tubuh anak-anak itu tumbuh ke arah dewasa ya. Pubertas pada laki-laki ditandai dengan perubahan di beberapa bagian pada tubuh laki-laki. Sebaliknya, pubertas pada seorang anak perempuan juga ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada perempuan. Kalian masih ingat kan perubahan-perubahan tersebut? Anak-anak, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkunganmu? Ayo kita diskusikan lebih lanjut pada pembelajaran ini ya. Anak-anak, sekarang saatnya kita mengamati. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar-gambar yang ada pada tampilan ini ya. Gambar yang pertama, ini ada beberapa orang yang sedang bekerja bakti ya. Nah, di sana ada yang membawa angkong, kemudian ada yang membawa pasir, kemudian ada yang menaruh sesuatu di dalam sak. Kemudian berikutnya untuk yang gambar kedua, nah di sini ada gambar yang seperti ini. Kemudian gambar berikutnya ini ada gambar yang seperti ini. Kemudian gambar berikutnya ini ada gambar yang seperti ini. Nah, selanjutnya dengan mengamati gambar yang ada pada tayangan ini, silahkan anak-anak mencoba untuk berdiskusi. Yang pertama, anak-anak, kira-kira apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas ya? Coba kalian pikirkan dulu. Jawabannya apa, anak-anak? Jawabannya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan, menanam pohon, antre untuk membayar pajak, dan melaksanakan kegiatan siskampling. Kira-kira jawaban kalian benar apa tidak? Kemudian coba kalian diskusikan untuk soal yang kedua, anak-anak ya. Soalnya gimana? Soalnya mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar itu? Jawabannya gimana? Jawabannya itu adalah karena semua kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat, termasuk kewajiban kita semua ya. Selanjutnya untuk soal diskusi nomor 3, anak-anak. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya gimana? Yaitu kita sebagai warga negara yang baik, itu adalah kewajiban kita mentaati undang-undang yang berlaku, kemudian memakai helm ketika naik motor, kemudian belajar bagi siswa ya, tentunya tugasnya adalah belajar, kemudian menjaga kerukunan dengan teman dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian soal yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Jawabannya gimana? Dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah. Anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ya, kita ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kalian? Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah ya. Seperti memakai seragam sekolah, tiba di sekolah sebelum tanda bel masuk berbunyi, menjaga
ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini diperoleh dengan perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, anak-anak. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimanakah kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Sebagai anak-anak yang sudah menjelang atau sudah memasuki masa pubertas, sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar, tentunya kalian sudah bisa memaknainya ya. Anak-anak semuanya, sekarang saatnya kita membaca makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Coba anak-anak kita baca bersama ya, teks yang berjudul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Anak-anak semuanya, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain ya. Di antaranya yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia ini. Begitu juga dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sebagai jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Coba anak-anak, berdasarkan pada teks yang tadi kita baca di atas, kira-kira di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa judul teks bacaan di atas tadi? Ayo, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang nomor 2, coba kalian jawab. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas, anak-anak? Judulnya, kata kuncinya itu adalah tentang makna proklamasi ya. Kemudian, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Jawabannya gimana? Jawabannya adalah proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Indonesia telah mencapai titik puncak perjuangannya. Indonesia lahir sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional dan Indonesia telah mencapai pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian coba soal yang keempat. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Kira-kira apa, anak-anak? Nah, ini bisa mungkin sebagai contoh ya, yaitu kita harus selalu mengingat jasa para pahlawan, belajar dengan lebih tekun untuk memajukan bangsa.
Dikarenakan kita ini adalah generasi penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan supaya negara kita itu bisa lebih maju, adil, dan makmur lagi. Sehingga kita tidak mengecewakan perjuangan para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan susah payah. Itulah anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini, dan saya berharap semoga kalian paham dan kita sebagai generasi penerus bangsa ini kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia dengan melakukan usaha-usaha yang maksimal sesuai dengan profesi kita. Contohnya kalau misalkan kalian sebagai pelajar itu tugasnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk kedepannya bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Baiklah, cukup sekian dari saya untuk materi tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.